Halo, selamat datang kembali di acara Ruang Cinta dari Adfamilia Indonesia. Saya Rudi Mulia yang akan menjadi host untuk kegiatan Ruang Cinta. Hari ini langsung muncul di sebelah saya. Ya, ini adalah narasumber. Nah, ini nggak kelihatan begini, Mas Rudi. Nah, ini narasumber kita malam hari ini ya. Narasumber, Halo, narasumbernya. Silakan memperkenalkan diri. Siapa dirimu? ya halo, terima kasih Kak Rudi. Ya, perkenalkan nama saya Alicia, saya biasa dipanggil Alis. Ya, saya saat ini juga sedang bekerja di Adfamilia Indonesia dan juga sedang menjalani kuliah Magister Profesi Psikologi. Saya asal Nah, dari Surabaya. wuhui, orang Surabaya jadi bintang tamu kita malam hari ini. Lagi kuliah ya, Alis ya? Iya, benar, pagi kuliah. Magister Psikologi. Klinis dewasa atau klinis anak nanti? Sementara ini pinginnya klinis dewasa, tapi nanti dilihat aja ke depannya gimana. Oh, Ya. masih dalam persimpangan ya, Alis? Iya, masih semester 2 soalnya, Kak. Masih baru. Oh, Mm-mm. oke, oke. Semoga secepatnya jadi cepat-cepat menentukan pilihan. Tapi kalau lebih condong, condong kemana? Condong sementara ini ke klinis dewasa. Oh, condongnya Mm-mm. dewasa. Baiklah. Nah, oke. Jadi perkenalannya ini Alis lagi kuliah di Surabaya. Jadi sekarang kita mau diskusi tentang ruang cinta. Nah, Alis ini kan apa namanya sebuah program yang kita taruh di Familia TV ngomongin tentang cinta. Tapi nggak cuma Hmm. cinta-cintaan secara ini, Lis. Cinta-cinta romantis atau cinta-cinta apa. Ini bisa cinta kepada keluarga, cinta kepada alam, cinta kepada anak-anak terpinggirkan. Nah, topik kita pada saat ini adalah kita akan membahas tentang cinta pada anak remaja. Oke. Nah, kan Alis sama saya kan usianya nggak beda jauh ya. Iya. Ya, Mm-mm. saya usianya juga baru 17 nih. Oke, Ya, oke. Iya. Eh, itu 23 tahun yang lalu. oh. Ya, ya kalau Alis Oke. kan nih baru nih ya, 17 plus plus. Ya, belum jauh. Ya. Nah, kalau Alis melihat cinta pada dunia remaja, apa yang Oke. Alis lihat? Iya, kalau menurut pendapat Alis ya Kak ya, jadi Hmm. sebenarnya memang di masa remaja itu kan mulai sering eksplor gitu ya. Jadi Hmm. seorang anak remaja itu dia akan mengeksplorasi dirinya dan juga lingkungan gitu. Nah, Yes. kalau kita bicara tentang lingkungan, nah ini kan berarti juga ada manusia-manusia di sekitarnya gitu ya, Ya. Hmm. teman-temannya, teman sebaya, teman les, mungkin teman sekolah dan lain-lain. Nah, di situ ya sangat memungkinkan untuk timbul perasaan suka dengan orang lain Hmm. seperti itu ya, Hmm. mungkin awalnya kita bilang suka dulu. Nah, biasanya memang mulai masa-masa SMP, nah itu mulai timbul perasaan, wah aku tertarik nih dengan dia, dengan temanku, dengan orang ini gitu. Dan itu adalah sebenarnya ya memang salah satu bentuk dari eksplorasi itu gitu, karena dia kan ingin mengetahui lebih dalam tentang orang lain itu seperti Hmm. itu. Tapi Jadi juga ada sebenarnya sih kan yang remaja masa itu SD. iya, remaja itu normal kan, berarti kalau dalam dunia remaja itu timbul rasa suka, rasa cinta itu normal kan? Iya, sebenarnya normal dan itu beda-beda ya. Maksudnya kadang ada kalau zamannya Alis ini ya Kak ya, Ya. dari SD kelas 5 kelas 6 itu sudah ada yang mulai suka curhat-curhat gitu, bilang aku Wow, suka sama ini gitu. Tapi ada juga terlalu yang mulai SMP terlalu gitu. cepat anak SD. Makanya kan berbeda-beda ya kadang ya. Iya, Cuma memang idealnya SMP SMA gitu. iya, tapi memang susah zaman sekarang. Pernah lihat juga tulis yang Mm-mm. video apa nggak tahu video orang apa WhatsApp anak-anak bocah SD Mm-mm. kelas 5 kelas 6 gitu yang kayak manggilnya udah mama, papa, Iya, manggilnya iya, iya, udah iya. iya ayah, ibu gitu. Mm-mm, Aduh, anak mm-mm. SD zaman sekarang. Oke, jadi kembali kepada cinta Iya. pada anak dunia remaja. Mm-mm. Kalau betul kata Alis tadi, kalau misalnya di lingkungan melihat teman les, teman sekolah, Mm-mm. teman tongkrongan lah gitu ya. Iya. Kalau rasa suka itu perlu disampaikan nggak? Nah, Oke, kalau rasa suka perlu disampaikan atau enggak? Nah, sebenarnya kalau ini menurut Aris pribadi ya ya. Kak Rudi ya. Jadi kan Hmm. sebenarnya
memang ketika kita bicara masa remaja itu kan tidak hanya tentang suka sama orang lain gitu ya. Nah, tapi kan banyak juga nih yang bisa dialami waktu masa remaja itu. Nah, bukannya tadi benar seperti yang Kak Rudi bilang, itu adalah hal yang normal gitu ya untuk terjadi, tapi bukan satu-satunya tugas seorang remaja gitu. Masih banyak hal lain yang bisa dieksplorasi kan. Nah, jadi untuk menyampaikan atau tidak ya, menurut Alis tergantung dari si anaknya ini sendiri gitu. Kalau misalnya dia hanya sekadar untuk menyampaikan gitu ya, mungkin menyampaikan kalau kekaguman dan lain-lain, yaitu menurut Alis silakan saja gitu. Tapi kalau misalnya dia menyampaikan itu untuk tujuan yang lebih besar gitu ya, misalnya menjalin komitmen pacaran. Nah, itu menurut Alis adalah sesuatu yang perlu dikomunikasikan juga antara anak ini gitu ya, anak remaja ini dan orang tua. Karena menurut Alis perlu pengarahan juga dari orang lain ya, khususnya orang yang lebih dewasa. Mungkin nggak harus orang tua, mungkin kakak atau paman, bibi itu juga bisa bantu. Karena mungkin kalau orang dewasa atau ya pokoknya orang yang mungkin lebih tua dari si anak remaja ini, dia akan mengatakannya cuman itu cuman cinta monyet. Itu dia tuh. Iya, si anak ini kan merasanya kayak, loh, aku juga beneran suka sama temanku ini, kok dibilang cinta monyet yang dalam tanda kutip cinta nggak serius gitu ya, mungkin pandangannya si orang dewasa ini. Daripada kita istilah kasarnya mungkin mengolok atau mengejek anak ini, mendingan diarahkan gitu. Apa sih, mungkin ditanya, apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Itu kan anak jadi merasa kayak, oh dia tertarik nih dengan yang saya ceritakan, mamaku atau papaku ini tertarik dengan cerita saya. Jadi dia akan terbuka. Jadi semisal dia memutuskan untuk aku kok ingin ya pacaran sama anak ini, atau mungkin mau jalan bareng atau apa, dia nggak sembunyi-sembunyi bilang mau bilang ke orang tuanya. Tapi kalau dari awal sudah diejek, halah ngapain gini-gini, ya karena jadi tertutup, dia nggak akan mau sharing lagi kan ke orang tuanya mungkin, atau ke kakaknya atau ke siapa gitu. Iya, susah sih benernya kalau anak remaja ya. Kalau ngomong ke orang tua takutnya malah masih kecil, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak ngomong, perasaannya disimpan-simpan, serba salah ya. Alis gimana kalau itu ingatnya? Ya, kalau pengalaman Alis pribadi ini ya. Nah, ini dia nih akhirnya cerita. Iya, kalau mungkin ya ini sekali lagi ini preferensi masing-masing anak dan orang tua ya, maksudnya bisa dikomunikasikan lagi gitu. Mungkin kalau sudah tahu anaknya mau menginjak masa remaja, nah ini bisa juga jadi salah satu topik yang diangkat dalam pembicaraan orang tua dan anak gitu. Dan kalau Alis sih memang dulu dari orang tua itu kebetulan menyarankan gitu ya, ya nggak usah pacaran dulu gitu. Tapi memang kalau misalnya suka sama orang, biasanya ya didengarkan ceritanya gitu ya. Jadi kalau ya Alis kan sudah punya HP, udah chat-chatan tuh dari SMP, SMA gitu ya. Jadi kadang kalau senyum-senyum sendiri itu digodain sama mama, sama papa gitu. Chat siapa sih kok senyum-senyum sendiri gitu. Kalau cerita juga didengarkan gitu. Kadang kalau misalnya mungkin ada masalah sama anak itu atau apa ya, Alis cerita gitu. Cuman memang ya sebatas itu saja. Tetap diberitahu ya, berteman saja. Nanti di kemudian hari mungkin kalau kamu udah naik kelas atau pindah sekolah dari SMP ke SMA ke kuliah, akan bertemu orang lain lagi gitu. Orang lain yang mungkin akan lebih cocok, atau orang lain yang mungkin bisa bertumbuh bersama gitu ya. Kan kalau kita masih remaja kan mikirnya cuma di lingkup itu aja, dan kita merasa yang kita suka adalah orang yang paling wah gitu. Padahal di selanjutnya, tahap kehidupan selanjutnya, kita bisa aja nemu orang yang ya bisa dikatakan mungkin lebih baik, atau bisa membawa perubahan yang baik juga untuk kita gitu. Iya. Memang kalau dunia remaja itu kalau udah jatuh cinta, ya itulah berjuta rasanya tuh. Betul. Iya, jadi kayak merasa kalau di sekolah tuh kayak merasa, gila udah punya pacar kan. Kalau anak SMP, waduh kayak, waduh keren lah gayanya gitu. Tapi sebenarnya kalau memang orang tua itu perlu tahu dulu sebenarnya ya, kalau kamu itu lagi suka sama orang tuh harus ya istilahnya dikomunikasikan, tadi kata Kak Alis ya. Iya, lebih baik seperti itu sih. Kita sharing juga, mungkin
ya sebagai orang tua juga bisa tahu kan anaknya ini sebenarnya temenan sama siapa aja sih. Kalau misalnya pergi sama teman ke mall atau kemana tuh sama siapa aja, tuh orang tua perlu tahu juga sih sebenarnya gitu. Jadi Bukan berarti harus selalu kayak mengekang ya, tapi lebih ke dia tahu gitu. Iya, jadi memang orang tua yang harus proaktif ya berkomunikasi ya ke anak-anaknya, anak remajanya lagi ya. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya anak remajanya dapat orang tua yang nggak asik untuk diajak ngobrol, gimana Kak Alis? Halo? Halo? Halo, iya? Iya. Nah, kalau Iya, Kak Rudi. misalnya anak remajanya dapat orang bukan dapat sih, saat kebetulan memiliki orang tua yang ya nggak asik komunikasinya, mungkin orang tuanya sibuk sehingga jarang diskusi. Langkah yang paling baik gimana Kak? Oke, baik. Jadi mungkin ini saya coba ulang pertanyaannya ya, tadi sedikit putus-putus soalnya. Berarti kalau misalnya orang tuanya mungkin si anak ini kurang nyaman gitu ya, sharing sama orang tuanya gitu. Oke. Ya, ya itu memang cukup banyak dialami ya sama anak remaja. Mungkin merasa juga apa ya, teman lah yang paling oke gitu ya. Orang tua tuh kadang sudah nomor kesekian, pokoknya yang pertama teman gitu misalnya, atau sahabat dan lain-lain gitu. Oke, iya maaf, ini suara saya apakah Kedengeran. Terdengar. Oke, iya. Nah, mungkin sebenarnya kita juga bisa mencoba untuk menemukan teman yang tepat gitu ya di masa remaja ini. Memang itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi kalau kita bisa memilih gitu ya, kan di masa remaja ini jadi kita eksplorasi gitu ya. Nah, jadi kita sudah mulai bisa memilih juga teman yang kira-kira membawa pengaruh baik untuk kita gitu ya. Tapi mana juga teman yang sekiranya kok justru saya tidak bisa menjadi orang yang lebih baik nih kalau sama dia gitu. Itu mungkin bisa dilihat dari hal yang sepele ya, ketika kita bercerita gitu. Nah, itu apa tanggapan teman ini gitu ya, misalnya kita cerita, oh saya suka sama orang ini, atau mungkin menceritakan hal lain, mungkin masalah yang lain. Nah, itu tanggapannya seperti apa. Nah, seharusnya sebagai seorang remaja itu bisa mulai juga menilai gitu. Nah, makanya sebenarnya mungkin untuk sahabat Afi, teman-teman Afi yang remaja juga ya di sini yang mungkin sedang lihat tayangan Ruang Cinta ini juga, jadi harus juga yakin dengan diri sendiri gitu ya. Jadi kita memang mengeksplorasi, kita memperluas pertemanan kita, sosial kita, tapi tetap harus ingat diri kita harus yakin bahwa oh ya saya itu juga penting gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, ya kalau misalnya itu membuat Anda tidak nyaman, ya tidak usah dilakukan gitu, walaupun itu teman gitu. Karena teman yang baik akan bisa memahami, bukan memaksa, seperti itu. Ya, itu. Jadi punya teman yang memang apa ya, yang benar-benar kasih pengaruh yang positif ya buat diri ya. Cari teman kayak begitu tuh zaman sekarang yang mungkin di anak-anak remaja sekarang tuh mungkin agak kesulitan ya, Kak Alis ya. Halo? Ya, halo, maaf Kak Rudi. Ya, mohon maaf. Apakah pertanyaan ini mungkin bisa diulang? Iya, maksud saya zaman sekarang itu susah cari anak remaja. Remaja itu susah cari teman-teman yang bisa memberikan kayak ya tadi tuh ya Kak Alis bilang, yang bisa memberikan nasihat yang positif, yang bisa memberikan sudut pandang yang baik gitu ya. Mungkin itu kendala ya Kak Alis ya zaman sekarang ya. Iya. Jadi ya, memang kadang-kadang ya harus apa ya, tidak terlihat gitu ya kadang ya. Awalnya kayak baik gitu, tapi ternyata justru mungkin menjerumuskan atau mungkin membuat kita merasa justru tidak pede sebagai seorang remaja. Itu kan ada ya kadang kelompok pertemanan yang seperti itu gitu. Ya. Jadi teman-teman remaja ya yang mungkin lagi nonton gitu ya, maksudnya jangan takut gitu ya, untuk kalau misalnya kamu punya perasaan itu kok pertama komunikasikan dulu tuh, kayak kata Kali, komunikasikan dulu ke orang tua. Kalau kebetulan dapat, kalau kebetulan kalian memiliki orang tua yang emang sibuk atau kurang diskusi, cari teman-teman yang baik gitu ya, teman-teman yang bisa menolong ya. Jadi
perasaannya itu tetap diungkapkan gitu ya. Jangan dipendem-pendem gitu. Kalau dipendem-pendem, boleh nggak sih sebenarnya Kak Alis penasaran juga, boleh nggak sih kita perasaan itu dipendem-pendem, udahlah nggak usah orang lain tahu gitu. Oke, sebenarnya kalau itu kembali lagi ke preferensi masing-masing orang ya Kak Rudi sebenarnya. Kan kadang kan juga ada orang yang kalau suka itu rasanya aduh pingin seluruh dunia tahu gitu ya. Rasanya kalau suka tuh aku pingin teman satu kelas ini tahu kalau saya suka sama dia gitu. Tapi ada juga orang yang memang pendekatannya itu lebih ke malu-malu gitu ya, lebih yang ke mungkin bahasanya kayak cinta dalam diam gitu ya, cuma memperhatikan dari jauh. Nah itu kan sebenarnya tergantung masing-masing remajanya juga gitu. Cuman kalau terkait dengan men-sharingkan perasaan ini ke orang lain mungkin ya, ke orang tua atau ke teman gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu langkah yang cukup baik gitu ya, karena ya bagaimanapun mungkin lebih berpengalaman itu yang pasti ya, jadi lebih bisa mengarahkan, lalu juga nanti mungkin dari sharing itu si remaja ini akan mendapatkan pandangan baru mungkin dari orang tuanya, insight, mungkin orang tuanya juga akan bercerita pengalamannya waktu masa remaja gitu, oh dulu mama waktu masa remaja gini, jadi kan anak itu pandangannya jadi lebih luas tadi dan dia nggak jadi berfokus ke satu orang ini aja gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, mau dipendam, maksudnya tidak diungkapkan ke orang yang disuka, itu silakan gitu. Tapi kalau untuk men-sharingkan itu mungkin ke orang tua atau mungkin ke kakak ya kan nggak harus ke orang tua ya, ke kakak atau mungkin ke teman yang memahami, itu sepertinya menjadi langkah yang bagus juga gitu. Cuman ya memang itu tadi harus mungkin kalau orang tua atau saudara kayak kakak itu lebih aman ya. Kadang-kadang kan remaja ini takut kalau cerita ke teman terus dibocorkan rahasianya, terus nanti jadi satu kelas tahu atau satu sekolah tahu, mungkin ada yang pikiran seperti itu. Itu makanya kita harus memang ya pilih-pilih teman juga lah untuk men-sharingkan hal yang privat ya, itu kan sudah termasuk hal yang privat bagi orang. Betul. Ini jadi inget ya, aku lupa siapa ada orang tuanya yang anaknya udah remaja lagi suka gitu sama seseorang gitu. Pas hari Valentine dia bilang kayak aku suka sama dia, anterin aku dong, aku pengen ngasih coklat gitu, dianterin ke rumah si cewek itu sama bapaknya nganterin. Jadi turun dari mobil terus masuk ke rumahnya kasih coklat gitu. Wah, keren banget sih. Maksudnya berarti ya remajanya tuh benar-benar terbuka tuh sama orang tuanya tuh ya. Halo? Iya. Iya, halo. Ya. Iya, terdengar Kak Rudi. Oke. Jadi sekarang gini, berarti kalau di cinta pada dunia remaja itu kan tadi Kak Alis bilang bahwa jangan langsung kayak jatuh cinta kehilangan akal sehat gitu ya. Jadi kayak apa-apa maunya berdua terus, padahal masih ada tanggung jawab yang lain yang harus dilakukan gitu kan ya Kak Alis ya. Iya. Nah, ini kan berbahaya tuh, misalnya terlalu misalnya udah jatuh cinta kemudian memutuskan pacaran gitu. Iya benar Kak Rudi. Nah, kalau dari Kak Alis ngelihatnya gimana nih supaya mereka nih yang pasangan muda yang udah terlanjur nih, aku udah terlanjur nih Kak, jadian sama dia di masa mungkin SMP gitu ya atau SMA, apa yang mesti dilakukan Kak Alis supaya nggak sampai melewati batas gitu ya? Ya, gimana? Oke, baik. Mungkin kalau untuk sahabat Afi di sana yang halo, suara saya apakah sudah terdengar? Sudah. Gimana? Ya, kalau sahabat Afi? Ya, nggak apa-apa. Iya, baik. Ya, kalau misalnya sahabat Afi yang memang sudah memutuskan untuk berpacaran gitu ya di masa-masa remaja. Nah, mungkin yang pertama adalah kembali lagi ke tadi, yang pertama tetap pahami bahwa remaja itu tidak hanya untuk berpacaran dan lain-lain, karena ya masih banyak hal-hal untuk dikejar. Itu mungkin yang pertama. Nah, yang kedua gitu ya, cobalah untuk melihat ke pasangan Anda
Anda, pasangan kalian, pasangan teman-teman saat ini gitu, Mm-mm. apakah dia bisa membawa Anda menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya, Karena begini Kak Rudi, kalau misalnya kita mau mengatakan pacaran di masa SMA gitu ya, misalnya pacaran di masa SMA itu pasti buruk untuk pelajaran atau untuk pendidikan dan lain-lain, tapi ya, ya. buktinya juga nggak semua gitu ya. Karena kan Mm-mm. ada teman saya itu dari SMP berpacaran sampai sekarang. Sekarang ini Hmm. ya udah lulus kuliah ya berarti ya, itu berarti kan Wow. mereka menemukan bahwa oh, orang ini bisa bertumbuh bersama gitu ya. Jadi Ah, carilah orang yang mau bertumbuh bersama gitu ya. Jadi bukan mungkin kalau kita memisalkan tuh bukan orang yang sudah ketemu tuh sama-sama bunga gitu ya, tapi yang masih sama-sama daun dan mau bertumbuh bersama ya boleh gitu kalau misalnya memang dianya bisa diajak bertumbuh bersama. Tapi kalau hmm. misalnya sudah menemukan di pasangan ini kayak tanda-tanda, aduh dia kok mengekang hobiku, dia kok membatasi pergaulanku, nah itu sudah tanda-tanda itu, hati-hati, coba Hmm. pikir kembali. Apakah mau selamanya dengan orang seperti itu? Nah, itu mungkin yang perlu direfleksikan sama teman-teman remaja ini. Ya, betul, Gitu. betul. Dan mungkin yang ketiga adalah, kalau tadi yang kedua itu kita melihat ke pasangan gitu ya. Mm-mm. Yang ketiga mungkin untuk teman-teman remaja yang sudah berpacaran, lihatlah ke diri sendiri juga gitu. Mm-mm. Diri kalian mungkin kan perannya tidak hanya sebagai pacar ya, peran sebagai pelajar, peran sebagai mungkin kakak, adik, saudara, atau peran sebagai anak. Nah, itu jangan sampai pudar, jangan sampai kalah dengan peran pacaran ini. Karena bagaimanapun, ya memang kita harus, kalau sudah memutuskan pacaran ya, kita harus tanggung jawab dengan pilihan itu, tapi juga tidak mengesampingkan peran-peran yang lain ini. Gitu. Ya, Karena kan sebagai manusia perannya banyak ya, nanti semakin bertambah usia, peran itu semakin bertambah juga gitu. sepakat. Jadi kalau misalnya pacaran di masa dunia remaja, kalau misalnya kamu hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk apa kayak melupakan tadi yang Kak Alis bilang peran-peran penting lainnya, ya berarti jangan diteruskan ya. Jadi jangan Iya, sampai nanti tadi harusnya bertumbuh. Kalau pacaran tuh mestinya iya, bertumbuh secara individu gitu ya. Kalau iya. misalnya kemudian diri kita malah mandek, stuck, hanya untuk Nah, bersenang-senang, nggak jadi apa-apa, ya berarti harus dirubah circle-nya gitu ya Kak Alis ya. iya, perlu dipertanyakan lagi. Berarti ini pacaran Hmm. tujuannya kemana gitu kan ke Yes. depannya gitu. Hmm. Ya, jangan sampai nanti kayak kita jadi sapam buat dia gitu kan. Dia dijaga Iya, lama-lama, mm, tentunya iya. aduh, Oh. bukan sama kita lagi gitu. Mm-mm. Ya, ini kepikiran juga sih Kak Alis. Sebentar lagi anak saya kan gede, mau Iya, remaja. iya. Kak Rudi kan sudah jadi orang tua juga. Gimana nih kalau tiba-tiba anaknya cerita gitu, atau Uh, mungkin lihat. ya kayak Kak Alis aja nanti ngobrol siapa, mau tahu dulu gitu ya. Mm-mm. Ini kan sekarang sudah mulai diledek-ledek kan sama Hmm. adiknya. Itu ada cowok tuh suka goda-godain lagi sekolah gitu. Oh, Hmm. udah ya kayak gitu kan, ledek-ledek Iya, kayak iya. ngelihat siapa sih gitu. Tapi ya mungkin yang ini nggak banyak cerita sama saya, tapi sama mamanya banyak cerita. Jadi tahu dari Oh, iya, iya, iya. jadi nanti mamanya cerita ke saya. Iya, iya sih biasanya saya juga dulu memang lebih sering cerita ke mama gitu ya. Cuman karena teman-teman saya dulu itu sering datang ke rumah gitu, Kak Rudi. Jadi kalau kerja kelompok Wah, itu base camp-nya di rumah saya gitu. Jadi jadi waduh, mama tuh akhirnya ya sama gitu ya, cerita ke papa, terus kayak akhirnya papa tahu ya akhirnya saya memutuskan langsung cerita ke keduanya gitu ya, karena sama saja akhirnya kayak iya tuh. gitu. Saya mungkin harus bersiap-siap kalau nanti tiba-tiba ada yang jemput langsung panggil nama anak saya Tommy, langsung kayak pergi dulu ya. Kayaknya udah siap-siap ya. Iya. Ya, Dan tapi ya itulah dunia remaja dengan apa namanya, dengan cerita dunia apa cinta mereka gitu. Nah, ya. mungkin statement closing dari Kak Alis gitu untuk di ruang cinta ini. Jadi apa yang bisa apa ya, teman-teman remaja ini dalam dunia cinta mereka, dalam dunia remaja mereka, untuk mereka bisa apa ya, menjalani kehidupan mereka, apalagi kalau misalnya ada perasaan cinta itu dengan mulus, tanpa ada hambatan, tanpa mereka harus kayak harus patah hati, harus mereka kayak apa ya, nangis-nangisan, nggak bisa move on kalau putus. Gimana Kalis yang sehat? Ya, oke, baik. Mungkin untuk closing statement closingnya ini, Ya, saya
ada 3 poin penting gitu ya mungkin ya Kak Rudi ya. Pakai poin langsung. Jadi iya biar langsung ke inti Iya. gitu ya. Ya jadi mungkin yang pertama ingatlah bahwa tugas teman-teman, peran teman-teman sebagai seorang remaja itu sangat banyak. Dan memang masa remaja itu adalah masa transisi ke dewasa kan. Nah, Yes. jadi harus mulai berlatih juga untuk tanggung jawab gitu di masa remaja. Tanggung jawab terhadap tugas dan juga tanggung jawab kepada orang lain seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah terkait dengan temukan orang yang bisa diajak sharing gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak harus orang tua, tapi ya itu bisa saudara, mungkin bisa om, tante, atau mungkin teman gitu ya, atau mungkin ya ikut organisasi misalnya di mana lalu ada orang yang lebih berpengalaman yang bisa diceritakan, silakan gitu. Memang menemukan orang itu tidak mudah gitu ya. Tapi cobalah untuk ya misalnya percaya dengan siapa, cobalah diceritakan gitu, mungkin siapa tahu itu akan memberikan pandangan yang baru, menjawab kegalauan teman-teman. Nah itu kan bisa juga seperti itu. Nah lalu yang ketiga gitu ya, untuk teman-teman yang sudah memutuskan untuk berpacaran di usia remaja, maka tanggung jawablah juga dengan keputusan itu. Dan itu tadi, cek pasangan, cek diri juga, apakah bisa bertumbuh bersama gitu ya, dengan memang kita di masa remaja itu mungkin kalau orang-orang mengatakannya masih labil gitu ya. Nah, tapi kan nanti untuk kedepannya itu kita pasti akan mau mencoba hal-hal baru juga dengan pasangan. Nah, coba dilihat apakah pasangannya sekarang di sebelah Anda atau mungkin yang sering Anda kontak sekarang, apakah itu orang yang berpotensi untuk bisa diajak bertumbuh bersama itu. Kalau misalnya dia bisa, ya silakan dilanjutkan. Tapi kalau udah mulai muncul tanda-tanda yang membuat tidak nyaman dan lain-lain, silakan dipertanyakan kembali. Anda menjalin hubungan pacaran itu untuk apa? Seperti Betul. Bahkan kalau saya mau tambahin, jangan ragu untuk segera ngambil tindakan tegas untuk berhenti menjalin hubungan gitu ya. Iya, ya memang tidak mudah berproses ya, tapi ya semoga untuk teman-teman sahabat Alfi yang mendengarkan ini mendapatkan insight kayak, iya ya, saya harus mulai lihat nih Pak, gaya pacaran saya seperti apa ya, mungkin bisa seperti itu juga, perlahan-lahan berproses. Ya. Saya sepakat, Kak Alis, saya sepakat betul. Jadi memang anak remaja itu harus berani dari sekarang tuh bertanggung jawab. Tadi ada peran-peran yang harus bertanggung jawab, harus berani untuk berkomunikasi, terbuka sama orang tua, sama teman. Lalu yang ketiga berani untuk mengoreksi diri. Sepakat, ya. Jadi semoga nih para pendengar Ruang Cinta gitu ya, apalagi buat anak-anak remaja, dengar apa kata narasumber saya malam hari ini, ya. Jadi Kak Alis sudah punya pengalaman banyak gitu ya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Kak Alis pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, thank you ya. Kak Alis. Ya, terima kasih juga Kak Rudi kesempatannya sudah udah mau ngobrol di ruang cinta. Nah, di situ tuh. Ruang cinta. Ya, di ruang cinta. Nah, itu dia tuh. Iya, thank you. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan ya semuanya. Bye-bye. Saya sudahi juga.